Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memulai persekutuan doa pagi hari ini dengan menaikkan sebuah lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berkumpul ya Tuhan, karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh dapat tidur dengan nyenyak, bangun dalam keadaan sehat ya Tuhan, dengan tubuh yang bugar. Terima kasih ya Allah. Kami saat ini ya Tuhan, sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau kuasai ya Tuhan Pak Yusak. Biarlah firman ini datangnya hanya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan sebuah lagu, Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
kebenaran sampai selamanya. Kami silahkan kepada Pak Yusak untuk bawa firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih pada kesempatan ini saya diberi kesempatan, diberi kepercayaan. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih. Biar Tuhan saja yang dipermuliakan. Pagi hari ini kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya rindu 1 menit mungkin ya mendengarkan pujian sebuah lagu ini. Saya akan setelkan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ya, puji Tuhan. Lagu ini pada suatu ibadah dinyanyikan di ibadah ya. Waktu itu saya juga hadir. Kemudian saya sungguh-sungguh tertarik dengan kata-kata pujian dari lagu ini. Saya tahu pujian ini berasal dari firman Tuhan, dari Alkitab, yaitu tentang Tuhan Yesus yang diurapi. Di dalam Alkitab ada 2 orang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Maria ya. Maria itu ditulis di Injil Matius, kemudian Markus juga menulis, dan Injil Yohanes juga menulis. Itu disebutkan kalau di Yohanes itu namanya perempuan itu Maria. Perempuan yang kedua adalah ditulis di Injil Lukas pasal 7. Itu adalah judul perikopnya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saya percaya pujian ini diambil dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, yaitu Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Pada pagi hari ini kita renungkan firman Tuhan dengan judul seperti wanita yang mengurapimu, mengurapi Tuhan Yesus ya. Kita belajar bahwa dari firman Tuhan ini banyak sekali yang kita dapatkan. Mari kita belajar dari perempuan ini yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus itu diundang ya oleh seorang Farisi yang bernama Simon, kemudian perempuan ini juga datang ke rumah itu untuk mengurapi Tuhan Yesus. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita pegang, kita teladani dari perempuan ini. Ada 3 hal. Ya, mungkin sebelum saya masuk dalam 3 hal ini, saya bacakan ayat firman Tuhan, yaitu Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 38 saja ya. Saya bacakan Yohanes pasal 7 ayat 36 sampai dengan 38. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Ini seorang Farisi. Kita nggak tahu motif apa orang Farisi ini mengundang Tuhan Yesus. Karena kita tahu di antara banyak sebagian besar orang Farisi ini menentang Tuhan Yesus. Ya, tetapi orang Farisi ini mengundang Yesus. Saya pernah membaca tafsiran Alkitab ya. Mungkin motifnya supaya orang Farisi ini lebih terkenal dengan mengundang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ini terkenal pada waktu itu ya. Pelayanannya luar biasa. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan.
ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi perempuan ini terkenal, tapi terkenalnya tanda tidak baik, yaitu terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ya, puji Tuhan. Ini yang dilakukan oleh perempuan. Perempuan berdosa, tidak disebutkan namanya, cuma diberi status sebagai perempuan yang berdosa. Kita akan belajar 3 hal dari perempuan ini yang perlu kita teladani, karena ini luar biasa. Yang pertama yaitu kasihnya, kasih perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Kasihnya besar, itu ditandai dengan dia berbuat banyak tentang kasih, tentang mengasihi. Itu kalau kita baca nanti, kalau mungkin Bapak Ibu di rumah bisa membaca sampai ayat 50. Jadi perempuan itu mempunyai kasih besar kepada Tuhan, ditandai dengan perbuatan kasih yang juga besar juga kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya kasihnya itu tulus kasih perempuan ini, tidak pura-pura ya. Seperti kan ada Paulus mengingatkan kita supaya kasih kita itu jangan pura-pura, tapi harusnya tulus ya. Dan kasihnya perempuan ini dinyatakan di dalam perbuatan. Banyak dari kita mungkin kadang-kadang kita cuma dalam hati atau dalam bibir kita cuma kita bisa berkata, oh kasihan ya, kasihan. Tetapi kasihnya itu, kasihannya itu tidak ada bentuk wujudnya dalam tindakan. Tapi perempuan ini kasihnya itu benar-benar diwujudkan dalam tindakan. Tidak berhenti di bibir saja, tapi sungguh-sungguh dinyatakan dalam tindakannya. Jadi kita akan belajar pertama yaitu tentang kasihnya kepada Tuhan. Kasihnya ini dia mengasihi dengan besar ya. Tuhan Yesus sempat di perikop ini juga berkata kepada Simon. Tuhan Yesus mengatakan ada perumpamaan, ada 2 orang yang berhutang. Yang satu berhutang 500 dinar, yang satu lagi berhutang 50 dinar. Karena kedua-duanya tidak bisa membayar hutangnya, maka orang yang menghutangi itu membebaskan mereka semuanya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Simon. Simon ini adalah tuan rumah yang mengundang Tuhan Yesus. Siapa di antara 2 orang ini yang mempunyai kasih besar kepada orang yang membebaskan hutangnya? Dan Simon menjawab, tentu yang hutangnya lebih banyak itu yang dihapuskan. Mengasihi akan lebih besar, kasihnya pasti lebih besar. Kemudian Tuhan Yesus berkata, benar jawabanmu itu. Jadi perempuan ini seperti itu. Dia merasa dosanya besar, sehingga dia bisa mengasihi dengan lebih besar. Dosa besar, kalau kita perhatikan diri kita, siapa kita ini, pasti kita semua juga punya dosa yang besar ya. Kita itu dosanya banyak, karena itu kita harus, sebagaimana dosa kita yang banyak itu sudah diampuni Tuhan Yesus, tentu kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, pelajarannya kedua dari perempuan ini yaitu tentang korbannya. Perempuan ini mengorbankan minyak wangi yang dia miliki. Saya percaya memang nggak disebutkan di firman Tuhan ini di Alkitab kita, perempuan ini berdosa apa. Tapi saya juga kembali pernah baca, banyak mungkin beberapa hamba Tuhan, ini perempuan berdosa ini disebut ini adalah seorang yang pelacur atau seorang perempuan sundal. Itu berdosa itu dihubungkan dengan itu ya. Jadi ada tafsiran Alkitab yang mengatakan bahwa perempuan ini adalah seorang pelacur atau seorang perempuan sundal. Korbannya dia mengorbankan minyak wangi yang dia miliki. Tentu minyak wangi ini mahal. Memang nggak disebut di sini. Kalau kita baca di persembahannya Maria itu minyak wangi narwastu yang mahal, semua mahal. Maka murid-muridnya yang marah, bukankah minyak wangi ini dijual 300 dinar? Itu di Matius, Markus, dan Yohanes. Tetapi di Lukas ini nggak disebutkan
ini minyak wangi mahal enggak, tapi saya percaya ini mahal. Dia kumpulkan sedikit demi sedikit. Dan saya dengar juga kalau orang Yahudi itu sebagai seorang perempuan mempunyai minyak wangi itu sejatinya direncanakan untuk hari pernikahannya. Tetapi perempuan ini tidak untuk hari pernikahannya, tetapi dipersembahkan untuk Tuhan. Kita melihat korbannya. Perempuan ini memberi persembahan, yaitu berupa minyak wangi yang dicurahkan di kaki Tuhan Yesus itu. Dia memberi didasari oleh kasih. Ini. Dia memberi persembahan didasari oleh kasih. Motifnya mengasihi Tuhan. Banyak orang kita memberi kadang-kadang asal memberi ya. Padahal Paulus mengingatkan di 1 Korintus pasal 13 ya. Kalau Paulus kan katakan sekalipun aku bisa bahasa malaikat dan bahasa semua manusia dan bla bla bla, kemudian ayat 3 kalau nggak salah dia katakan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan tubuhku saya serahkan untuk dibakar, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya. Jadi kalau kita memberi juga harus memiliki dasar untuk mengasihi Tuhan. Dan yang kedua korbannya itu di dasar itu yang dia persembahkan adalah pemberian yang terbaik yang ia punya, yang perempuan punya, yang perempuan ini punya, yaitu minyak wangi. Mungkin itu satu-satunya harta bagi dia yang terbaik. Jadi kita bisa belajar waktu kita mempersembahkan, memberi persembahan kepada Tuhan atau kepada siapa saja, biarlah kita motifnya mengasihi Tuhan, bukan mempunyai motif yang lain. Kadang ada orang memberi persembahan di gereja motifnya supaya aku diberkati Tuhan, ya. Ya, ini memang motifnya kadang-kadang kita seperti itu. Tapi biarlah kita memberi persembahan karena kita mengasihi Tuhan, dan biarlah kita memberi persembahan yang terbaik apa yang kita punya. Pelajaran yang ketiga sekarang, perbuatannya. Perbuatan ya. Kalau tadi sudah kita belajar tentang kasih perempuan ini, kemudian tentang pengorbanannya atau korbannya, dan yang ketiga tentang perbuatannya. Saya renungkan perbuatannya ini luar biasa, sungguh luar biasa. Di atas rata-rata, di atas orang-orang pada umumnya ya. Kalau kita baca di ayat 44, ayat 44 ini, ayat 44 dikatakan seperti ini. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia, ini perempuan berdosa tadi, tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ya, jadi suatu kebiasaan orang Yahudi pada umumnya orang melakukan itu sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah kalau ada tamu datang harusnya menyediakan air untuk membasuh kaki tamu itu, karena di Israel mereka ya pada waktu itu mungkin belum ada sepatu seperti sekarang, pasti kakinya berdebu. Makanya tuan rumah menyediakan air untuk membasuh kaki tamu itu. Bahkan mungkin bisa hamba-hambanya yang disuruh untuk membasuh kaki tamu, tanda sebagai penghormatan. Kemudian biasanya orang Yahudi juga kalau menerima tamu, mereka mencium tamunya. Kemudian yang terakhir, biasanya juga mengambil sedikit minyak wangi untuk mengurapi kepala dari tamunya. Tetapi Simon, tuan rumah ini tidak melakukan apapun. Tetapi perempuan ini luar biasa. Dia memang tidak memberi air, tetapi dia menggunakan air matanya untuk membasahi kaki Tuhan Yesus. Dia menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium, bukan mencium wajah Tuhan, tetapi mencium kakinya. Dan yang terakhir, dia juga meminyaki, bukan meminyaki kepalanya, tetapi kaki Tuhan Yesus. Ini adalah tanda-tanda yang luar biasa. Membasuh kaki Tuhan Yesus ini adalah sebagai tanda bahwa ia rela menundukkan dirinya untuk menghormati
Tuhan Yesus untuk melakukan tugas paling hina apa saja seolah-olah seperti itu. Dia mau lakukan untuk Tuhannya ya. Jadi dia itu sangat menghormati Tuhan. Menundukkan dirinya saat perempuan ini membasuh kaki Tuhan. Dan perempuan ini mencium kakinya seperti atau bagaikan orang yang merasa tidak layak. Ya, tidak layak. Sehingga perempuan ini mencium kakinya Tuhan Yesus. Dan ciuman ini penuh dengan pemujaan sekaligus kasih sayang kepada Tuhan. Jadi perempuan ini bisa mencium kaki Tuhan Yesus itu karena dia memuja Tuhan Yesus. Karena dia mengasihi Tuhan Yesus penuh dengan kasih sayang. Itu yang dilakukan perempuan. Dan yang terakhir, dia menyeka rambutnya seperti orang yang sepenuhnya mengabdi kepada tuannya dan menghormati kepada tuannya. Dia sungguh-sungguh menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya itu sebagai tanda pengabdiannya. Ini tidak dilakukan oleh si tuan rumah, Simon ini. Ya, memang Injil Lukas ini mengkontraskan, dia menunjukkan tulisan Injil Lukas ini mengkontraskan apa yang dilakukan perempuan berdosa ini, perempuan yang dianggap berdosa, mungkin orang Farisi aja nggak bergaul dengan orang berdosa ini. Tetapi orang Farisi yang terkenal orang yang beragama, tapi sikapnya berbeda. Kontras sekali antara orang Farisi dengan perempuan berdosa ini. Sangat kontras sekali. Dan Tuhan mengendaki dan Tuhan berkenan kepada perempuan yang melakukan semuanya ini. Ini sedikit renungan ya, kalau kita renungkan ya. Ada 3 hal bagaimana perempuan ini membasuh kaki Tuhan. Yang pertama mata. Ya. Kalau perempuan ini kan perempuan berdosa. Kita tahu di Matius ya, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah matamu. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah matamu. Karena lebih baik kamu bermata satu tetapi masuk hidup kekal daripada tubuhmu utuh tapi masuk dalam api neraka. Jadi mata itu memang bisa menyesatkan. Dan saya percaya perempuan berdosa ini matanya sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, matanya dia pergunakan atau sebagai jalan masuk bagi dosa, bahkan sebagai jalan keluar bagi dosanya. Ya, mata dipergunakan itu sebagai jalan masuk maupun jalan keluar bagi dosa. Tetapi waktu bertemu Tuhan Yesus, air matanya dia ubah menjadi sumber air mata, menjadi sumber air mata untuk membasahi kaki Tuhan Yesus. Bukankah itu hal yang luar biasa? Ini tentang mata. Kemudian tentang wajah. Tadi kan dikatakan mencium pasti dengan wajahnya juga ikut. Biasanya, apalagi ini perempuan berdosa yang ditafsirkan sebagai perempuan sundal atau perempuan pelacur, wajahnya yang biasanya diriasi dengan dandanan, ya, dengan make up yang mungkin sekarang namanya make up mungkin bisa berlebihan atau apa. Tapi waktu itu dia sudah nggak menghiraukan wajahnya. Saat dia menangis terus di kaki Tuhan, wajahnya diusapkan di kaki Tuhan. Mungkin wajahnya jadi jelek, tapi dia rela melakukan itu. Karena dia mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir rambutnya. Rambut ini dipakai sebagai penyeka kaki Tuhan. Kita tahu kalau pelacur itu biasanya rambutnya itu dikepang-kepang, kemudian dihiasi dengan mungkin hiasan apalah, hiasan rambut. Tetapi waktu perempuan ini mengurapi kaki Tuhan, dia nggak mengepang-epang tentunya. Dia membiarkan rambutnya terurai, dah acak-acakan untuk sebagai kain penyeka bagi kaki Tuhan Yesus. Jadi perbuatannya sungguh luar biasa, itu cerminan dari kasihnya kepada Tuhan. Mungkin kalau kita renungkan firman Tuhan itu memang, kita kalau mendengar lagu itu memang saya terharu sekali. Tapi mungkin apakah kita bisa melakukan seperti perempuan ini? Saya percaya kalau kisah ini ditulis di Alkitab, saya percaya Tuhan punya maksud. Setiap tulisan yang ditulis Alkitab itu pasti punya maksud.
Dan saya percaya ini adalah teladan yang harus kita ikuti. Biarlah kita mengasihi Tuhan dengan kasih. Kalau kita memberi persembahan juga motifnya mengasihi. Dan juga kita, perbuatan kita itu bisa di atas rata-rata, di atas kebanyakan orang yang lakukan. Seperti perempuan ini. Saya percaya kalau saya renungkan diri saya mungkin ya memang kadang-kadang wah jauh ya. Sepertinya kita nggak bisa seperti perempuan ini, tapi apalagi Tuhan Yesus sekarang kita nggak lihat secara fisik, tapi firman-Nya ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu di Yohanes 14 ayat 15 ya. Yohanes 14 15. Jikalau kamu menuruti perintahku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan yaitu menuruti perintah-perintah Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih buat sidang jemaat GKMI. Pengharapan yang ada di Kelapa Gading, Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Yusuf untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat. Terlebih dahulu kita naikkan sebuah pujian, Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita masuk dalam doa syafaat. Mungkin Bu Yaya bisa tampilkan slide-nya.
Bapak Ibu yang belum mendapat bagian dalam berdoa bisa ambil bagian di slide seperti sekarang ini ya. Terserah kalian mau ambil yang mana. Ucap syukur, kestabilan kesehatan, kepindahan Ibu Gopince, terus pemulihan Saudari Aurel dan Adriel, jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan, dan seterusnya. Kondisi kesehatan hamba Tuhan, anak-anak kuliah dan belajar online, berada di luar negeri. Saudara Jason akan berangkat ke Belgia. Anak-anak muda, kiranya Tuhan berkati pasangan yang seiman, jemaat yang sudah lama tidak ke gereja. Untuk kondisi ekonomi, keluarga jemaat, hamba Tuhan majelis maupun komisi, terus penetapan posisi kemajelisan, kegiatan tengah minggu, rencana pendewasaan GKMI Sidorejo, masa kepemimpinan Pemprov, Presiden dan seterusnya, para pemimpin permasalahan bangsa kita. Doakan untuk para pemimpin dan pemuka agama, bangsa Indonesia, negara lain menghadapi pandemi virus, pencegahan penyebaran virus corona. Doakan agar seluruh rakyat Indonesia dapat bersatu mengatasi pandemi. Dampak virus corona terhadap ekonomi, dan 28 keamanan dan kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi menjalankan PSBB. Nanti doa penutup kami minta Pak Anton tutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapak, Ibu semuanya, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh berkumpul pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kuduskan setiap doa yang kami naikkan di dalam nama-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Kami percaya bahwa doa-doa yang kami naikkan semuanya karena Tuhan sudah mengasihi dalam kehidupan kami. Bapa di surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur akan kesehatan yang kami nikmati pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menikmati segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dengan senantiasa mengucap syukur.
Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap hati kami, setiap jiwa kami, di dalam kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yusa. Biarlah Tuhan berkati Pak Yusa dengan pelayanan dan keluarganya. Kami serahkan untuk keluarga besar Bu Hendra dengan keberadaan mereka di Jepara, biarlah keluarganya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Theo dan Bu Liana beserta dengan keluarga. Demikian juga keluarga Pak Bambang, keluarga Pak Thomas, keluarga Pak Dani, keluarga Bu Hana, keluarga Pak Indah, Ibu Linda, Pak Listio, Pak Jun, Pak Aji, Ibu Ana, keluarga Burut, demikian juga keluarga Ibu Atik, Mas Yunus, keluarga Bu Sumaryati, Pak Alep, demikian juga keluarga Andi, Melisa. Biarlah Tuhan berkenan untuk setiap doa-doa yang telah kami haturkan semuanya. Kami percaya Tuhan mendengar setiap persoalan yang kami hadapi, baik di dalam situasi keluarga kami, demikian juga dalam keberadaan kami dimanapun kami berada. Tuhan jauhkan dari segala yang jahat Tuhan, demikian juga segala macam percobaan yang tidak dapat kami hadapi. Kami yakin bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan setiap aktivitas yang kami lakukan. Tuhan berkati dengan pekerjaan yang kami kerjakan. Biarlah setiap hal yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing. Demikian juga boleh memberkati setiap orang yang berada di sekitar kami, di tempat kami bekerja, di lingkungan rumah tangga, demikian juga di dalam kami bergereja. Kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami semuanya. Ampunilah setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan pakai menjadi garam, menjadi terang, menjadi juru damai, menjadi setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menyerahkan doa-doa kami, dan menyerahkan setiap aktivitas kami. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.